Saya Fauzan Umar. Saya Andika. Saya Pradina Fiorita. Saya Andi. Saya Nurul Kurnia. Saya Gita Nurashin. Saya Muhammad Abdi. Saya Bapak Agung Jagendra. Saya Kevin Surya. Di sini kami akan membawa masing-masing tentang strategi edukasi dan pengelolaan limbah yang juga dapat mengurangi konflik dan mendorong pelestarian lingkungan di desa terpencil. Laporan penelitian hasil mengeksplorasi bagaimana upaya edukasi dapat berperan dalam mengurangi konflik antara perusahaan dan masyarakat, serta memperkuat strategi pengelolaan limbah. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kabupaten Timur memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan lingkungan. Pendahuluan sebagai perusahaan besar yang beroperasi di desa ini, PT Agribud memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Aktivitas industri seperti pertambangan minyak, gas atau batu bara dan produksi kayu telah menghasilkan limbah yang berdampak pada tanah, air, dan udara. Namun sayangnya limbah yang dihasilkan selama ini belum dikelola dengan baik, yang menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat, terutama terkait dengan pencemaran dan dampaknya terhadap kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang efektif. Jenis-jenis limbah. Limbah industri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan wujud dan sifatnya. Berikut ini adalah jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh industri. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair adalah limbah hasil pembuangan industri yang berbentuk cairan. Contohnya termasuk air limbah pabrik yang mengandung logam berat, bahan kimia beracun, dan zat berbahaya lainnya. Limbah ini sering mengalir ke sungai dan mencemari sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat terdiri dari sisa-sisa bahan baku, residu atau produk yang tidak terpakai dalam proses produksi. Limbah ini dapat berupa sisa kayu, potongan logam atau plastik. Limbah padat bisa mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak tanah jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah gas adalah emisi berupa gas yang dilepaskan ke udara selama proses produksi. Contohnya termasuk gas karbon dioksida, sulfur dioksida, dan gas beracun lainnya. Emisi gas ini berpotensi menyebabkan polusi udara dan mengganggu kesehatan pernafasan masyarakat. Selanjutnya, selanjutnya dampak konflik dan pentingnya pengelolaan limbah. Selain dampak langsung terhadap lingkungan, limbah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan konflik sosial. Masyarakat merasa bahwa kualitas hidup mereka terganggu dan mereka memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam menjaga citra dan reputasi. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Solusi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kami menyarankan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan PT Agribud untuk mengelola limbah dengan lebih efektif dan ramah lingkungan. Teknologi pengelolaan limbah menggunakan teknologi seperti water treatment plant atau instalasi pengolahan air limbah untuk mengelola limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini akan membuat mengurangi pencemaran air, memastikan air yang dibuang aman bagi ekosistem. Recycling limbah padat, melakukan pemisahan dan daur ulang limbah padat yang dapat digunakan kembali seperti kayu atau bahan logam. Limbah yang tidak dapat didaur ulang harus dikelola dengan baik melalui pembuangan yang aman atau pengelolaan yang lebih lanjut. Pengurangan emisi gas. Mengurangi emisi gas dibuang dengan menerapkan teknologi pembakaran yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Perusahaan juga bisa berinvestasi pada teknologi yang dapat menyaring dan mengurangi polusi udara. Program kerjasama dengan masyarakat selain pengelolaan limbah internal perusahaan, kami juga menyarankan bahwa melibatkan masyarakat dalam
penghijauan dan edukasi terkait limbah. Penghijauan. Perusahaan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan bibit pohon untuk penghijauan yang tidak hanya membantu menyerap karbon dioksida tetapi juga meningkatkan kualitas udara di sekitar desa. Edukasi kepada masyarakat. Melalui program pelatihan workshop, perusahaan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah secara mandiri, serta bagaimana mereka bisa berkontribusi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa pengelolaan limbah yang baik bukan hanya penting untuk kelangsungan hidup masyarakat desa, tetapi juga untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kami sampaikan, PT Angin Ribut dapat memperbaiki dampak lingkungan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Kami mengajak PT Angin Ribut untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah konkret dalam mengelola limbah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan harmonis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sekian atas foto kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan di desa? Pemerintah perlu mengawasi dan memastikan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan serta memberikan dukungan melalui regulasi dan insentif untuk praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Saya ingin bertanya, dari beberapa poin yang saya catat, ada satu poin yang saya tanyakan, yaitu apa manfaat pendekatan kolaboratif antara perusahaan, mahasiswa, dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Dari sini jawab pertanyaan Bapak tadi, tujuan kolaborasi kita itu yang pasti membangun kepercayaan dan meningkatkan aktivitas edukasi dan pengelolaan limbah serta kita itu bisa menjaga kelestarian lingkungan bersama. Sekian, sebelum membantu. Kira-kira sekian presentasi dari kami. Semoga edukasi yang kami berikan bisa membantu masyarakat sekalian dan serta